Hai guys, penduduk bumi, penduduk luar bumi, penghuni alam nyata, alam gaib, alam baka, alam kandungan, alam semesta yang indah ini. Welcome back to Anchorpedia. Kali ini Mistis akan menceritakan pengalaman pribadi aku dan juga sedikit pengetahuan aku tentang Warok, salah satu tarian khas Wonosobo yang erat kaitannya dengan dunia magis dan spiritual. Sebelum aku cerita, jangan lupa buat subscribe dulu buat konten-konten menarik berikutnya. And now let's get to the story. Jadi kemarin tuh aku baru saja menyaksikan pertunjukan spektakuler Warok, salah satu jenis tarian kuda lumping yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah, dalam acara Barisan Hoya Gelar Budaya Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Nah, di acara itu ada 10 grup kesenian dari berbagai macam daerah yang ada di Wonosobo yang unjuk kebolehan. Dan semuanya itu super duper fantastik banget. Kalian bener-bener hebat banget. The best banget lah pokoknya. Apalagi ditambah sama pasukan Barisan Hoya yang bikin suasana acara tuh semakin meriah. Alunan gamelan ditambah sama tarian-tarian yang super duper energik, benar-benar bikin puas semua mata yang melihatnya. Apalagi pas bagian kesurupan. Seru banget guys. Ada yang sampai jatuh dari panggung, ada yang ngupas kelapa muda pakai gigi, dan setelah hanya tersisa batok kelapanya, ia memecahkannya dengan cara membenturkannya ke kepala. Guys, bayangin. Bahkan nih, ada salah satu penonton yang ikutan kesurupan. Seru banget kan? Nah, sebenarnya aku tuh kemarin sempet ngerekam dan mendokumentasikan acara itu. Tapi super bersayang banget, file-file yang ada di kamera aku tuh tiba-tiba rusak, jadi nggak bisa di-play gitu. Tapi beruntungnya file-file yang ada di kameraku yang lain tuh masih bisa terselamatkan guys. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata warok berarti pendekar atau jagoan berkelahi yang disegani di daerah Ponorogo, Jawa Timur dan juga sekitarnya. Biasanya warok ini menjadi pemimpin perkumpulan reog yang mempunyai badan besar dan kekar. Itulah mengapa bagi kalian-kalian nih yang tinggal di Ponorogo, Jawa Timur dan sekitarnya pasti nggak asing lah ya sama yang namanya warok. Tapi nggak cuma ada di Ponorogo, Jawa Timur aja. Di daerah tempat tinggalku, tepatnya di Wonosobo, juga terdapat istilah warok yang diartikan sebagai jagoan yang disegani. Warok juga kadang diterjemahkan sebagai sosok seseorang yang menguasai ilmu atau seseorang yang ngelmu gitu dalam pengertian kejawen. Dia juga sering berperan sebagai pemimpin dengan banyak pengikut itu. Nah, tari warok ini memiliki ciri khas yang cukup nyentrik guys, yaitu rambut kribo yang super besar, make up tegas, kumis tebal, mata melotot, dan biasanya menggunakan kostum yang super duper besar. Enggak super duper sih, tapi besar dan juga gagah. Nah, ciri khas itulah yang membuat tarian warok ini menjadi sebuah pertunjukan yang sangar dan penuh dengan nilai budaya. Dahulu, kesenian warok ini dianggap sebagai kesenian yang sakral dan biasa dipertunjukkan di acara-acara yang khusus seperti bersih desa, syukuran, dan lain-lain sebagai ritual penolak bala, untuk keselamatan, dan yang lain sebagainya. Namun sekarang kesenian warok dianggap sebagai hiburan semata aja, meskipun masih tetap mengundang danyang atau roh leluhur dalam pementasannya. Itu loh yang membuat warok menjadi kesurupan. Nah, selain itu, warok juga secara tidak langsung telah dianggap sebagai warisan budaya tak benda oleh masyarakat Wonosobo dan sekitarnya, sehingga harus tetap dilestarikan. Nah, selain busana warok yang nyentrik, ada juga bagian lain nih yang paling menarik dan menyeramkan menurutku, yaitu barongannya. Itu loh topeng karakter yang diperankan oleh dua orang dalam satu kostum. Jadi mirip-mirip sama barongsai gitu. Part yang bikin serem adalah ketika barongan mulai mengejar-ngejar penonton. Auto lari kocar-kacir dah tuh. Soalnya aku sendiri pernah punya pengalaman dikejar-kejar barongan nih guys, waktu kecil. Ya sekitar aku TK, dan kejadian itu tuh bikin aku sempet trauma banget dan gak berani nonton warok apalagi kalau ada barongannya. Sampai sekitar
SD-an gitulah, kelas 5-6 SD gitu. Nah, setelah aku mencoba untuk berdamai nih sama trauma aku dan mencoba untuk nonton Warok lagi, tiba-tiba ada satu kejadian yang bikin aku kembali merasa takut kalau misal nonton Warok. Jadi kalian tahu kan kalau busana Warok tuh kan besar-besar dan penari-penari Warok tuh rata-rata badannya tuh besar dan gagah kan. Nah, jadi pada saat aku kelas 7 SMP nih, aku pernah mencoba untuk menonton Warok lagi di alun-alun Wonosobo. Kalian tahu kan kalau misal pertunjukan Warok tuh nggak ada sekatnya antara penari dan juga penonton. Jadi kayak yang nggak ada sekatnya gitu. Dan waktu itu aku nonton di barisan paling depan. Jadi paling deket nih sama penarinya. Dan waktu kesurupan, kalian tahu apa? Aku ketabrak Warok. Kalian tahu badan anak SMP kelas 7 itu sekecil apa dan tiba-tiba ketabrak Warok gitu. Dan kalian bisa bayangin nggak sesakit apa badan aku waktu itu? Setelah itu aku pulang dan hampir mau nangis. Terus setelah itu aku jadi takut nih mau nonton Warok lagi. Cuma akhir-akhir ini aja aku mulai berani lagi. Dan setiap aku nonton Warok, ada satu part yang bikin aku salah fokus, yaitu sesajen yang ada ketika pertunjukan Warok itu berlangsung. Nah, sesajen atau sesaji tersebut terdiri dari tebu ireng, kelapa tua dicampur dengan gula Jawa, kelapa muda utuh, jadi masih ada kulitnya gitu, bunga kantil, bunga mawar, ketan bakar, pupus daun pisang, Mas. Enggak, maksudnya pupus daun pisang, Mas. Bukan, pupus daun pisang emas. Ada juga daun dadap, pisang jambe, telur Jawa, beras, kopi hitam, rokok, minyak wangi, seto, dan kelembak benyan. Nah, tari Warok sendiri tuh rata-rata mengangkat cerita yang berasal dari abad ke-15 pada masa kerajaan Majapahit yang waktu itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Brawijaya ke-5. Nah, pada saat itu seorang wengker tuh harus asok peti atau mengirim upeti kepada rajanya. Tapi malah ada salah satu wengker yang bandel yang namanya Ki Ageng Kutu. Jadi dia tuh nggak melaksanakan tugas dengan baik, itulah guys. Didatangilah Ki Ageng Kutu oleh utusan dari Pangeran Lembu Kanigoro, anak dari Prabu Brawijaya ke-5 tadi, dan berusaha membujuk serta menagih upeti yang harus dibayarkan. Caranya dengan baik-baik ya tentunya. Tetap saja Ki Ageng Kutu menolak dan malah melawan utusan dari pangeran. Akhirnya terjadilah perang tanding adu kekuatan dan pangeran sayang banget mengalami kekalahan. Pangeran yang saat itu kebetulan sudah berganti nama menjadi Raden Katong pun menyusun strategi nih untuk mengalahkan Ki Ageng Kutu, seorang yang terkenal sakti mandraguna serta merupakan pendiri perguruan-perguruan kanuragan yang mengajarkan ilmu-ilmu kesaktian dan juga kebatinan. Strateginya adalah dengan cara menikahi putrinya yang bernama Niken Salindri, bukan dong, Niken Sulastri. Nah, berawal dari situ Raden Katong mampu mengalahkan Ki Ageng Kutu, yaitu dengan cara mengambil pusaka saktinya Kiai Puspitorawe. Nah, setelah Ki Ageng Kutu itu kalah, para pengikut dan murid-muridnya dikumpulkan oleh Raden Katong dan diarahkan untuk menjadi Manggala Negeri. Demikian juga dengan tempat-tempat perguruan peninggalan Ki Ageng Kutu yang kemudian dijadikan tempat untuk menggembleng para pemuda guna menjadi satria-satria untuk pertahanan daerah. Nah, Manggala Sakti inilah yang kemudian disebut dengan Warok, yaitu para satria patriotik untuk bela negeri atau bela negara dan berbudi luhur, berwatak jujur, bertanggung jawab, rela berkorban untuk kepentingan orang lain, suka bekerja keras, tanpa pamrih, adil, dan tegas, serta banyak ilmu dan juga tentunya sakti mandraguna. Mirip-mirip sama keamanan negeri Konoha ya guys. Nah, cerita tadilah yang diacu dalam menggarap pertunjukan kesenian Warok yang menggambarkan sosok yang kuat, gagah, dan sakti mandraguna. Namun demikian tentu saja tema ini tidak dilakukan dengan begitu saja, melainkan diadakan interpretasi yang sesuai dengan imajinasi masing-masing seniman kesenian Warok. Nah, jadi gitu guys, menurut kalian keterlibatan roh atau makhluk halus di dalam sebuah kesenian nih, terutama tari, itu gimana sih guys? Oh ya,
Kalian ada yang pernah kesurupan gak sih? Komen di bawah dong, ceritain apa yang dirasakan kalian pada saat kesurupan itu. Karena aku tuh penasaran banget nih guys. Anyway, segitu dulu lah ya konten aku kali ini. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik aku lainnya. Dan komen juga kalau kalian punya pengalaman-pengalaman horor ya guys. Sekian, Mistis pamit undur diri. Bye-bye.